Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-9 dari kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada hadis yang ke-9 ini adalah hadis yang berbicara tentang dianjurkannya kita mendahulukan bagian kanan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu senang untuk mendahulukan bagian kanan. Dalam apa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Jadi ketika memakai sandal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kaki kanan. Masuk di dalamnya ketika pakai kaos kaki. Masuk di dalamnya ketika memakai sepatu. Jadi ketika memakai sepatu, ketika pakai sandal, ketika kaos kaki, maka yang didahulukan adalah bagian kanan. Namun ketika melepas, sebaliknya, didahulukan bagian kiri. Yang kedua, watarajjulihi. Yang kedua adalah ketika bersisir. Jadi ketika bersisir, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan untuk menyisir bagian kanan. Tarajjul, kata Qadhi Al-Iyad, beliau mengatakan tarajjul adalah mushtuhu bil ma'. Tarajjul itu artinya adalah menyisir dengan air. Mungkin kalau zaman sekarang menyisir dengan apa jemaah? Dengan minyak rambut. Ini makna dari tarajjul. Jadi dari dulu Nabi SAW itu sudah sering pakai minyak rambut. Wa tuhurihi. Yang ketiga, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan bagian kanan ketika bersuci. Bersuci di sini maksudnya adalah diantaranya adalah mandi besar. Jadi ketika mandi besar, yang disunahkan adalah menyiram tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Jadi setelah membersihkan apa yang kotor, kemudian berwudu, kemudian menyiram kepala. Nah, ketika mau menyiram tubuh, yang didahulukan bagian apa? Kanan, baru bagian kiri. Begitu pula ketika wudu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan bagian kanan. Jadi membasuh tangan kanan dulu 3 kali, baru membasuh tangan kiri 3 kali, membasuh kaki bagian kanan dulu 3 kali, membasuh kaki bagian kiri 3 kali. Walaupun sekiranya ada orang yang wudunya membasuh tangan kanan sekali, baru kiri sekali, tangan kanan lagi, kiri lagi, sampai 3 kali, ini tidak menjadikan wudunya batal. Hanya saja menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling afdol, yang lebih mulia, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi adalah bagian kanan diselesaikan dulu, baru bagian kiri. Wa fi sya'ni kulli, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala sesuatu, nanti kita akan sampaikan dalam segala sesuatu ini maksudnya apa. Dalam segala sesuatu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih senang untuk mendahulukan bagian kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini atau pada hadis ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah biografi ringkas tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah kaidah mendahulukan bagian kanan. Apa sih kaidahnya dalam mendahulukan bagian kanan?
Dan yang ketiga adalah disunahkannya menyisir rambut. Yang ketiga, disunahkannya menyisir rambut. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu biografi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah putrinya siapa jamaah? Aisyah putrinya Abu Bakar. Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah, kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Jadi kunyah itu adalah nama yang diawali Abu, Ummu, kalau enggak Ibnu. Jadi kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Pertanyaannya, apakah Aisyah punya putra namanya Abdillah jamaah? Punya enggak? Tidak punya. Tapi kunyah beliau Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Abdullah ini adalah anaknya Asma. Asma itu kan sama-sama anaknya Abu Bakar. Jadi Aisyah ini kunyahnya dengan anak kakak atau adiknya. Jadi berkunyah dengan nama siapa? Anaknya Asma. Jadi Asma menikah dengan siapa namanya? Menikah dengan Abdullah bin Zubair, punya anak namanya Abdullah. Jadi bukan anaknya Aisyah, tapi nama saudarinya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunyah." Wahai Rasulullah, istri-istrimu selainku mereka semuanya punya kunyah. Sedangkan saya tidak punya kunyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faktani bibnika Abdillah." Berkunyahlah dengan anak saudarimu yang bernama Abdullah. Dari sini Aisyah radhiyallahu taala anha kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Jadi kalau seperti ini yang ngasih kunyah Aisyah dengan Ummu Abdillah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi jamaah, Abdillah di sini anaknya siapa? Asma. Asma itu adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pendapat yang kedua mengatakan, kenapa disebut Ummu Abdillah? Karena Aisyah itu dulu pernah mau punya keturunan. Hanya saja keguguran. Dan keturunan ini sebenarnya kalau lahir mau dikasih nama siapa? Abdullah. Namun qadarullah keduduran, namun hadisnya dhaif kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi yang lebih kuat, Abdillah ini adalah putranya Asma yang menikah dengan Abdullah bin Zubair. Ini alasan kenapa beliau dikunyai dengan Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu taala anha afqahun nisa mutlaqan. Beliau adalah wanita yang paling faqih. Yang paling faqih artinya wanita yang paling faham ilmu agama. Jadi dari semua wanita yang paling faham ilmu agama adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun yang paling afdol, apakah Aisyah wanita yang paling afdol? Ini para ulama berbeda pendapat. Jadi secara umum, wanita yang paling afdol di dunia ini ada 5 jamaah. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Fatimah. Khadijah istri Nabi, Aisyah istri Nabi, Fatimah anaknya, Asia istrinya Firaun, sama Maryam bintu Imran, ibunya siapa? Isa alaihi salam. Nah, secara umum wanita terbaik di dunia ini 5. Hanya saja para ulama setelah itu mereka berbeda pendapat. Dari 5 ini siapa yang menempati kedudukan yang paling tinggi. Namun Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau berpendapat yang paling mulia dari 5 ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am." Keutamaan Aisyah dibanding dengan wanita-wanita dunia itu seperti keutamaan tsarid dibanding dengan makanan yang lain. Jadi tsarid itu bagi orang Arab makanan yang paling apa?
enak. Jadi saat itu saya baca adalah roti campur daging. Seperti apa jamaah? Kebab apanya? Atau burger gitulah. Jadi zaman dulu itu ada roti campur daging, ini adalah makanan favoritnya orang Arab zaman dahulu. Nah, Aisyah dibanding dengan wanita dunia itu seperti sarit, makanan yang paling enak itu dibanding dengan makanan-makanan yang lain. Jadi hadis ini Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau berpendapat bahwasannya Aisyah lah wanita terbaik. Beliau radhiyallahu taala anha jamaah sebagaimana kita ketahui beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak kan ada 7 jamaah ya. Masih ingat nggak? Siapa aja yang 7 itu masih ingat? Abu Hurairah, terus Aisyah, terus Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin Umar. Enggak, Talha. Gimana? Saya ulangi, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, satu lagi Anas bin Malik. Jadi ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang menepati kedudukan pertama adalah Abu Hurairah, dan di antara 7 itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis beliau sekitar 2210 hadis. Aisyah radhiyallahu taala anha jamaah adalah istri Nabi di dunia maupun di surga. Dan di sini kita bisa mengatakan bahwasannya Aisyah ini adalah wanita yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW pernah didatangi Jibril jamaah, dan Jibril mengatakan, hadihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Rasulullah, Aisyah ini adalah istrimu baik di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak jamaah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal pada tahun 58 Hijriyah radhiyallahu taala anha. Ini biografi Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu sebuah kaidah yang dibawakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan, annama kana min babil ikram wazina fayakunu bil yamin. Dalam hal-hal yang merupakan kemuliaan dan berhias, maka yang didahulukan adalah bagian kanan. Jadi dalam hal-hal baik, dalam berhias, itu yang kita dahulukan adalah bagian kanan. Seperti masuk masjid. Ini kan hal baik. Berpindah dari tempat yang kurang baik ke tempat baik. Dari luar, kan tempat yang paling baik kan masjid jamaah ya. Ketika kita di luar masjid, itu kurang baik tempatnya. Nggak sebaik masjid maksudnya. Ketika kita pindah ke tempat yang lebih mulia, maka kita dahulukan bagian kanan. Contohnya lagi ketika sendal, pakai sendal. Tidak bersendal dengan sendalan, lebih baik sendalan. Nah, ketika kita berpindah dari tidak sendalan, kemudian pakai sendal, maka kita dahulukan bagian apa? Kanan. Begitu pula ketika memotong rambut jamaah. Jadi ketika memotong rambut, di antara sunnahnya, itu adalah kita minta sama tukang cukurnya, Pak, dipotongnya bagian kanan dulu. Sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dulu ketika haji jamaah atau ketika umroh, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada tukang cukurnya, dahulukan nyukur bagian kanan. Setelah itu bagian kiri, kemudian rambutnya diberikan kepada Tolhah, pada sahabat Nabi Abu Tolhah. Karena memang zatnya Nabi itu barokah. Zatnya Nabi itu apa? Barokah. Rambutnya, bekas air wudunya. Tapi ini khusus buat siapa? Rasulullah SAW. Buktinya mana? Buktinya setelah peninggalan Nabi, para sahabat tidak rebutan rambutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya keberkahan zat itu khusus bagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hal-hal baik, maka kita mendahulukan bagian kanan. Nyisir tadi, kemudian bersuci tadi, juga mendahulukan bagian kanan. Adapun bersiwak, maka ada orang mengatakan bagian kiri dulu. Maksudnya pakai tangan kiri. Kenapa? Karena bersiwak itu adalah membersihkan diri. Namun kata ulama lain, enggak, bagian kanan. Karena siwak itu merupakan bersuci. Dan Nabi itu untuk bersuci mendahulukan bagian apa? Memakai kanan dan seterusnya. Jadi untuk bersiwak ini para ulama
Berbeda pendapat. Kemudian wa makana min qabilil khaba'is fabil yasar. Dalam hal-hal yang kurang baik, maka mendahulukan bagian kiri. Seperti masuk kamar mandi. Itu kan dari tempat yang lebih baik masuk ke tempat yang tidak baik, yaitu mana? Kamar mandi atau tempat yang kurang baik. Maka di saat itu kita mendahulukan bagian kiri. Seperti istinja. Istinja itu bersuci. Nah, bersuci dalam artian cebok, maka kita memakai tangan apa? Kiri. Ketika keluar dari masjid, kita berpindah dari tempat yang lebih mulia ke tempat yang kurang mulia. Dari masjid keluar masjid, maka kita dahulukan bagian apa? Bagian kiri. Bahkan jamaah, dalam syariat Islam ini lebih mendahulukan bagian kanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah ketika mau ngasih minuman, jadi contohnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam sebuah hadis jamaah, di sebelah kanan beliau itu ada anak kecil. Sedangkan di sebelah kirinya ada orang tua. Jadi ada anak kecil, ada orang tua. Tadi anak kecilnya di sebelah mana? Kanan, anak orang tuanya di sebelah kiri. Nabi SAW sebenarnya anak kecil sama orang tua itu lebih didahulukan mana? Orang tua kan? Hanya saja karena orang tuanya di sebelah kiri, anak kecil sebelah kanan, Nabi SAW izin dulu sama anak tadi. Ya gulam, ata'dzanu li an u'tiyahul asyakh. Wahai anak kecil, apakah kamu mengizinkan saya untuk memberikan orang-orang tua dulu? Karena orang-orang tua kan lebih didahulukan. Hanya saja anak kecil ini punya kelebihan di sebelah apa? Kanan. Apa kata anak tersebut? Ma kuntu li utsira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah. Kata anak kecil tersebut, wahai Rasulullah, untuk masalah ini saya tidak mau. Jadi karena ini adalah air minum dari kamu, saya tidak mau mendahulukan siapapun. Akhirnya Nabi SAW memberikan kepada yang bagian kanan, padahal yang diberikan itu adalah anak kecil. Dan Nabi SAW juga bersabda bahwasannya soft yang terbaik itu adalah soft bagian apa? Kanan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang sholat di soft bagian kanan. Jadi jamaah untuk bab-bab yang baik, untuk hal-hal yang baik, itu kita mendahulukan bagian apa? Kanan. Namun untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, maka kita mendahulukan bagian kiri. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, yaitu sunnahnya nyisir. Sunnahnya nyisir. Rasulullah SAW bersabda, Man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Siapa yang punya rambut, maka dimuliakanlah. Dan Nabi SAW itu nyisir dan beliau pakai minyak rambut. Jadi perintah Nabi SAW agar kita nyisir. Nabi juga bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah Ta'ala mencintai keindahan. Dan rambut Nabi SAW itu jamaah belah kanan. Belah tengah. Rambut Nabi SAW itu adalah belah tengah. Hanya saja bagi laki-laki jamaah disunahkan nyisir, tapi jangan terlalu sering. Nyisir bagus, tapi bagi laki-laki jangan terlalu sering. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, Naha Rasulullah SAW anit tarajjuli illa ghibba. Rasulullah SAW itu melarang dari menyisir kecuali hanya sesekali. Jadi kalau bagi perempuan nyisir terus tidak masalah. Kalau bagi laki-laki nyisir itu sunnah, hanya saja tidak boleh sering. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.